Setelah mendengar perkataan Pak Doni, Umar pun hanya terdiam. Dia tahu Bunga memang sudah memutuskan hubungan dengannya, tetapi dia masih belum bisa menerima keputusan Bunga itu. Bahkan dia masih berharap dia bisa menikahi Bunga, dan dia telah berjanji kepada Bunga untuk datang melamarnya setelah dia sukses. Lamunan Umar terhenti ketika Bu Yosi menyatukan kedua tangannya dan berkata sambil memohon, "Meski saat ini Pak Umar masih sangat mencintai Bunga, saya mohon, tolong lupakan dia, Pak. Bunga sudah menjadi istri anak kami, Romi. Tolong jangan rusak kebahagiaan mereka. Tolong jangan mengusik rumah tangga mereka. Saya adalah seorang ibu yang memohon kepada Pak Umar untuk anaknya." Melihat apa yang dilakukan Bu Yosi dan mendengar apa yang dia katakan, Pak Umar terlihat merasa bersalah. Pak Umar pun kemudian menyatukan kedua tangannya. "Saya mohon, Bu Yosi tidak mengatakan hal itu. Sayalah yang harusnya meminta maaf, karena tidak seharusnya saya melakukan ini semua. Tolong maafkan saya." Pak Doni kemudian berkata, "Tidak apa-apa Pak Umar. Sekarang kami merasa lega jika Pak Umar menyadari hal itu. Sebenarnya, selama ini anak kami Romi merasa tidak tenang, karena yang ada di dalam pikirannya, Pak Umar selalu ingin merebut Bunga darinya. Karena itu kami datang kemari untuk meminta Pak Umar untuk menjauhi Bunga." Umar kemudian mengangguk. "Saya mengerti. Saya berjanji, saya tidak akan lagi pernah mengganggu kehidupan Bunga dan juga anak Bapak." Setelah pembicaraan mereka, Pak Doni dan Bu Yosi pun pamit kepada Umar untuk kembali pulang ke rumah. Saat di perjalanan, Bu Yosi berkata kepada suaminya, "Syukurlah Pak, akhirnya Pak Umar mau melupakan Bunga dan menjauhi kehidupannya." Pak Doni pun tersenyum lalu berkata, "Iya Bu, semoga saja dia menepati janjinya dan tidak lagi mengganggu hubungan Romi dan juga Bunga." Lalu keduanya tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Pak Doni dan Bu Yosi menelpon Romi. Dia menceritakan tentang apa yang telah mereka bicarakan dengan Umar semalam. Mendengar hal itu, Romi sedikit lega. Namun tidak berarti Romi benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Umar kepada kedua orang tuanya. Setelah menutup telepon dari ayah dan ibunya, telepon Romi kembali berdering. Dan telepon itu berasal dari Wawan. "Halo Wawan," kata Romi. Suara Wawan terdengar di telepon. "Halo Romi, bagaimana?" Romi menaikkan kedua alisnya. "Apanya yang bagaimana?" Dengan nada heran Wawan berkata, "Apanya yang bagaimana? Kamu ini bagaimana sih Rom? Tentu saja bagaimana keputusanmu? Kapan kamu akan pindah ke desa?" "Aku belum tahu," kata Romi membuat Wawan semakin bingung. "Jadi sampai sekarang kamu belum tahu kapan kamu mau pindah atau tidak?" "Ya seperti itulah," kata Romi sambil menarik nafas panjang.
Wawan kembali berkata, "Ya Tuhan Romi, apalagi yang kamu pikirkan? Istrimu kan juga dari sana. Ayolah, sebentar lagi kita akan mendirikan pabrik itu. Beberapa material sudah dipesan. Mungkin besok atau lusa akan tiba di lokasi." Romi kemudian berkata, "Aku akan memberimu kabar besok pagi." "Oke, baiklah. Aku menunggu teleponmu besok," jawab Wawan. Saat Romi memasuki kamarnya, dia melihat Bunga yang sedang sibuk merapikan pakaian di dalam lemari. Bunga yang melihat suaminya berdiri tak jauh darinya berkata, "Sayang, ada apa? Kenapa kamu berdiri di sana?" Romi kemudian mendekati Bunga dan duduk di sampingnya. "Sayang, pakaian-pakaian kita sebaiknya tidak usah dimasukkan lagi ke dalam lemari." Dengan heran Bunga bertanya, "Memangnya kenapa?" Romi berkata, "Ya pokoknya jangan dimasukkan di lemari. Masukkan saja ke dalam koper semuanya." Bunga semakin heran dengan maksud perkataan Romi padanya. "Kamu pasti ingin menggodaku lagi kan?" Romi tersenyum lalu memeluknya. "Tidak sayang, aku serius. Beberapa hari lagi kita akan pindah ke desa." Mendengar perkataan Romi, perasaan Bunga bercampur aduk. Bahagia, bingung, entahlah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Romi menatap Bunga. "Sayang, kamu bahagia kan?" Bunga berkata, "Tidak Romi, aku sama sekali tidak bahagia. Aku tahu kamu mengambil keputusan ini hanya ingin membuatku bahagia. Tapi kamu salah Romi. Aku sama sekali tidak bahagia jika..." Bunga belum menyelesaikan perkataannya. Romi kemudian membelai wajahnya. "Apa yang kamu katakan sayang? Aku benar-benar serius. Kita akan pindah. Dan aku melakukan itu bukan hanya karena kamu, tetapi juga perusahaan yang akan aku dirikan bersama dengan teman-temanku di desa. Semoga dengan pindahnya kita ke desa, kehidupan kita menjadi lebih baik." Bunga kembali bertanya, "Lalu rumah ini?" Romi berkata, "Untuk masalah rumah ini, kita biarkan saja seperti ini. Selanjutnya, nanti kita akan pikirkan, mau dijual atau mau disewakan. Yang terpenting sekarang, kita bereskan semua barang-barang kita, dan bersiap-siap pindah ke desa." Lagi-lagi Bunga kembali bertanya, "Kamu yakin dengan keputusanmu ini?" Romi mencubit pipinya dengan gemas. "Iya sayang, aku yakin. Kita akan pindah dalam waktu beberapa hari lagi. Aku sudah mengatakan hal ini kepada Wawan, ayah dan juga ibu. Mereka semua sangat bahagia. Dan mereka juga selalu mendoakan kita." Kini Bunga tertunduk. "Jika ini memang adalah keputusanmu yang terbaik, aku ikut saja Romi." Romi kemudian memeluk Bunga sambil berkata, "Saat kita tinggal di desa nanti, berjanjilah bahwa kamu tidak akan pernah pergi meninggalkan aku."
Bunga mengangguk dan berkata, "Tentu saja tidak. Tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan kita." Ketika Romi sedang tidur dengan lelap, Bunga memandangnya sambil berkata dalam hati, "Maafkan aku, Romi. Karena mungkin kamu terpaksa mengambil keputusan ini. Aku sungguh menyesal telah mengatakan hal itu beberapa hari yang lalu padamu. Andai saja aku tidak mengatakan itu, pasti kamu tidak akan mengambil keputusan ini. Meskipun orang tua dan juga teman-temanmu memaksamu." Tanpa dia sadari, air matanya mengalir membasahi pipinya. Bunga kemudian mengecup kening suaminya dan membelai rambutnya. Setelah itu Bunga memeluk suaminya dan memejamkan mata. Keesokan harinya kebetulan adalah hari Minggu. Wawan dan Edi datang ke rumah Romi untuk membantunya membereskan semua barang-barangnya. Suatu saat Edi sedang melihat Bunga sedang sibuk memasukkan barang-barang ke dalam kardus. Edi kemudian mendekatinya dan berkata, "Apakah gadis-gadis di desamu semuanya secantik dirimu?" Awalnya Bunga terkejut mendengar pertanyaan Edi. Lalu Edi tersenyum. "Maaf, aku hanya bercanda." Kini Bunga tersenyum. Romi kembali bertanya, "Tapi aku serius. Apakah kamu punya teman di desa?" Sambil memasukkan barang-barang ke dalam kardus, Bunga berkata, "Aku punya banyak teman di desa. Jika suatu saat nanti kamu datang ke sana, aku akan mengenalkan kamu dengan mereka." Dengan semangat, Edi berkata, "Benarkah?" "Iya, benar," kata Bunga. Edi kembali berkata, "Baiklah, aku sudah tidak sabar menunggu hari itu." Bunga dan Edi sama-sama tersenyum. Wawan yang melihat keakraban keduanya terlihat menggelengkan kepalanya. Wawan kemudian berjalan mendekati Edi dan menarik tangannya. "Edi, ayo ikut aku." Edi kemudian berkata kepada Bunga, "Aku tinggal dulu ya." Bunga hanya tersenyum. Edi kemudian mengikuti kemana Wawan menariknya. Saat mereka berada di suatu sudut rumah Romi, Wawan berkata kepada Edi dengan sangat pelan, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berduaan dengan Bunga?" Edi kemudian berkata, "Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya sedikit membantunya memasukkan barang-barang ke dalam kardus." Wawan kembali mengingatkan Edi, "Apapun alasanmu itu, jangan pernah dekati Bunga."